Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 basis data akan mempresentasikan dengan judul database kami Last Day Become Human dengan saya sendiri, Gus Nikiano dengan NIM akhirnya 101 dan dengan dua rekan saya. Saya Arli Maulana dengan NIM 245081118. Dan saya Diki Bagas Putra dengan NIM 24500081116. Nah, sebelum itu kita akan ada tujuan dan latar belakangnya dulu karena ini bercampur dengan tugas besar pemrograman objek. Di dalamnya itu untuk menerapkan OOP dalam pemrogram kami membuat game survival zombie dengan environment 3D. Lalu ada tech-stack yang kami gunakan. Di sini ada GitHub, libgdx sebagai frameworknya, Sprite, Blender, Mundus Editor, dan untuk database kita menggunakan SQLite. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian database-nya. Pada game kami ini terdapat 5 tabel yang digunakan. Salah satunya yang pertama ini ada Game Sessions. Game Session ini berguna untuk mencatat riwayat sesi permainan secara otomatis, seperti mencakup waktu mulai, waktu selesai, dan skor akhir pemain. Lalu tabel yang kedua ini tabel inventory, berfungsi untuk menyimpan data real time mengenai item apa saja yang sedang dibawa pemain beserta jumlah kuantitasnya. Tabel yang ketiga, item reference, berfungsi sebagai kamus atau data master yang memuat detail spesifikasi setiap item seperti kategori, berat, dan status consumable. Lalu tabel kilo. Tabel ini berfungsi untuk sebagai sistem pencatatan statistik untuk melacak jenis zombie yang dikalahkan beserta waktu kejadiannya. Tabel yang terakhir, tabel player stats, menyimpan atribut karakter yang dinamis seperti status kesehatan, health, kecepatan lari, serta jumlah sumber daya seperti pills atau parts yang telah dikumpulkan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ERD atau Entities Relation diagramnya. Nah, di sini terdapat 5 tabel. Pertama, tabel player stat akan terhubung dengan tabel inventory, di mana relasinya itu satu ke satu, di mana si player hanya punya satu inventory. Dan si inventory ini juga memiliki relasi terhadap item reference, di mana hubungannya relasinya itu one to many atau satu ke banyak, di mana satu inventory dapat memiliki banyak item reference. Nah, player stat ini juga terhubung dengan keylog, di mana relasinya itu one to many atau satu ke banyak juga, di mana satu player itu bisa memiliki banyak keylog atau catatan bunuhan gitu. Nah, keylognya sendiri terhubung dengan game session, di mana satu game session ini bisa dimiliki oleh banyak keylog. Nah, selanjutnya Nah, di sini juga terdapat beberapa anomali data yang ditemukan dari tabel tersebut. Yang pertama itu ada logic error yang berupa kritikal. Nah, temuan ini di mana stok ammo bernilai negatif. Nah, ini juga akan berdampak akan munculnya bug berupa infinite ammo atau peluru yang tidak terbatas, di mana pemain bisa menembak tanpa batas. Nah, selanjutnya juga ada inkonsistensi data berupa format nama tidak seragam, seperti adanya zombie dan juga zombie melee. Nah, dampaknya sendiri akan mempersulit pengelompokan data statistik. Lalu ada juga suspicious behavior yang mencurigakan, di mana interval kill terlalu cepat berupa selisih 1 detik. Dampaknya juga indikasi adanya cheat atau bug collision pada senjata. Nah, selanjutnya di sini ada normalisasi database yaitu 1NF
Satu NFT itu first normal from. Jadi prinsip data harus otomatis, tidak ada koma list dalam satu sel. Lalu dalam penerapannya ada tabel inventory dipisah per baris, bukan digabung misalkan tuh Amo sama medkit dalam satu kolom. Lalu selanjutnya juga ada 2NF, second normal from. Prinsipnya itu harus ketergantungan parsial. Jadi yang dimaksud itu atribut harus bergantung penuh pada si primary key-nya. Nah, penerapan 2NF tuh memisahkan data statis, yaitu berat atau deskripsi, ke tabel item reference, sehingga inventory hanya menyimpan jumlah dinamis. Nah, selanjutnya ada 3NF. Prinsipnya itu harus ketergantungan transitif. Contohnya atribut bergantung pada atribut non-kunci. Penerapan di dalam database-nya menghapus kolom score, reward di keylog. Skor cukup diambil dari referensi tipe zombie, tidak perlu dicatat berulang kali pada setiap kill. Nah, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.